Tahiti pun dikalahkan 3-0 saja dengan Selandia Baru, jadi ini artinya kita lebih sial dari Tahiti. Itulah, mau juga pakai pemain dari liga lokal. Tahap itu sajalah pemain Malaysia. Mau malu apa tiru tetangga kita? Ganti pelatih 10 kali pun hasil akan sama. Lihat corak permainan Malaysia sekarang memang jauh ketinggalan dari negara tetangga serumpun kita. FAM lambat lakukan kerja, banyak pemain keturunan grade A yang menawarkan diri mewakili Malaysia tapi FAM terlalu lambat. Untung tak nonton sampai habis, buang-buang internet saja. Menyesal nonton, sakit hati kita. Malaysia harus menelan hasil buruk saat berhadapan dengan Selandia Baru. Di pertandingan tersebut, Malaysia menelan kekalahan telak 4 gol tanpa balas. Padahal pada babak pertama, penampilan Malaysia cukup tangguh karena bisa menahan imbang Selandia Baru. Akan tetapi pada babak kedua, Malaysia tak bisa berbuat apa-apa. Sebab pada babak pertama pun, Malaysia sudah berada dalam tekanan bertubi-tubi Selandia Baru. Dengan hasil ini membuat Malaysia harus rela kehilangan poin dan terancam turun di ranking FIFA mereka. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Besok mau ke klinik cek darah, sakit hati betul hari ini. Alasan liga istirahat lama sekali, pemain jadi gemuk. Rasanya Malaysia ini harus impor semua, bukan pemain saja, tapi semua termasuk presiden pun harus impor. Alasan saja liga istirahat lama, hakikatnya sejauh itu saja kemampuan skuad tim nasional kita. Malaysia butuh Faisal Halim baru ada gol. Tahiti pun dikalahkan 3-0 saja dengan Selandia Baru. Jadi ini artinya kita lebih sial dari Tahiti. Itulah, mau juga pakai pemain dari liga lokal. Tahap itu sajalah pemain Malaysia. Mau malu apa tiru tetangga kita? Ganti pelatih 10 kali pun hasil akan sama. Lihatlah presiden FAM kita siapa. Berbeda dengan Indonesia, presiden sepak bola mereka, Erick Thohir, habis semua pemain keturunan Indonesia yang main di liga-liga utama Eropa dia ambil. Terbaru Kevin Dix, pemain Copenhagen, klub utama Denmark. Boleh kata, full squad Indonesia penuh dengan pemain-pemain top. Jangan terkejut jika mereka lolos Piala Dunia 2026. Malaysia butuh presiden FAM seperti Indonesia yang paling layak TMJ. Banyak pemain keturunan Malaysia di IPL. Di Burnley, 2 orang adalah Josh Brownhill dengan Zian Fleming. Di Bournemouth ada Marcus Tarvinier, Freddie Cripe, Lewis Dobbin dari West Bromwich. Semua pemain itu agak mustahil dapat dipanggil Inggris. Malaysia, coba ambil mereka untuk main di Malaysia. Ketua FAM tak ada tindakan, paling inbox pemain lewat Instagram. Berbeda dengan Erick Thohir, dia langsung bertemu pemain keturunan Indonesia dan beri kepastian. Corak permainan Spanyol itu sudah terlihat, cuma set player tak mampu lagi. Potensi pemain lokal lain tak terlihat ada. Berharap pada keturunan dan naturalisasi saja sekarang. Betul itu, kita harus ada beberapa pemain keturunan yang grade A untuk bersaing dengan tim seperti ini. Kalau masuk 1-2 pemain saja rasanya pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan pertahanan yang kaku, tahan pas mau bergerak dengan bola pun tak tahu. Stop ball pun muntah. Saya tak paham, bagaimana bisa dipanggil masuk tim nasional. Seperti begitu saja bakat lokal, naturalisasi 100% pun tak bisa pakai. Selandia Baru hanya sediakan tim kedua untuk mengalahkan Harimau Malaya 4-0, di mana sebagiannya dari selatan tanah air. Panggillah semua pemain keturunan berdarah Malaysia. FAM cepatlah lakukan kerja. Kalau harapkan pemain yang ada sekarang ini bisa lawan tim 110 ke bawah sajalah, itu pun susah. FAM bukannya tidak ada kerja, tapi tak ada pemain keturunan yang mau pun. Lihat corak permainan Malaysia sekarang memang jauh ketinggalan dari negara tetangga serumpun kita. FAM lambat lakukan kerja. Banyak pemain keturunan grade A yang menawarkan diri mewakili Malaysia, tapi FAM terlalu lambat. Untung tak nonton sampai habis, buang-buang internet saja. Menyesal nonton, sakit hati kita. Saya memang sudah perkirakan akan kalah, cuma mau lihat corak permainan saja, sedikit oke walaupun kalah. Pemain lokal memang tak bisa bersaing dengan tim yang seperti ini. Itu kita harus ada beberapa pemain keturunan supaya dapat bersaing dengan tim seperti Selandia Baru. Pemain tak salah, yang salah lapangan atas kekalahan ini. Gaji puluh ribu hampir tiap hari main bola, tapi stop dan kontrol bola seperti saya yang main saja. Tahiti lebih baik, betul lah. Itu level kita dengan Indonesia sudah tak sama. Standby sajalah, harus kena ejek. Semalam futsal ini pula kena lagi. Pau Marti itu out sajalah. Kenapa saya rasa seperti mubazir saja kerjaan yang diperuntukkan FAM untuk tim nasional? Mohon stoplah mendanai FAM ini. Seperti tak ada manfaat saja.